Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Permasalahan perapatan shaf salat ditemukan hadis instruksi dan hadis aplikasinya. Enak kalau kita belajar hadis, muncul instruksi dan muncul aplikasi. Sering kita hanya masuk hadis instruksinya, tapi gagal mencari hadis aplikasinya. Pasti nanti selalu pro dan kontra. Tapi kalau ditemukan instruksi dan ditemukan aplikasinya, enak udah. Oke. Instruksi melaksanakan qobliyah Jumat itu muncul, tapi sifatnya umum. Kata Rasul, tidaklah ada sholat fardu kecuali didahului 2 rakaat qobliyah. Itu kan instruksi. Jadi setiap salat fardu itu instruksi Rasul supaya didahului dengan qobliyah. Entah itu rawatib atau bukan rawatib, tidak ada masalah. Nah kebetulan sholat Jumat itu termasuk sholat fardu. Logikanya, sebelum sholat Jumat tentu ada qobliyah 2 rakaat. Itu instruksinya. Pertanyaannya, ada enggak aplikasinya? Enggak ketemu. Repot. Bagaimana ketemu? Rasul itu kalau sudah masuk masjid langsung ke mimbar. Setelah salam dikumandangkan azan. Lah qobliyah itu kan dilaksanakan setelah azan dan iqamah. Habis azan, apa ada hadis yang menjelaskan sebelum saya khutbah, tolong sholat dulu 2 rakaat? Kan tidak ada. Lalu Rasul khutbah. Habis khutbah, langsung disambut dengan bacaan iqamah. Apa ada? Setelah khutbah, Rasul bilang kepada muadzin, jangan qomat dulu, biar masyarakat qobliyah dulu. Kan tidak ada. Nah, terus kapan menjalaninya? Tidak ketemu aplikasinya. Maka saya menghargai yang punya pendapat gitu, tapi bisa tidak mengamalkan kalau tidak ada contoh dari Rasul. Itu ceritanya. Saya tetap menghargai, cuma Anda bisa tidak menjalaninya. Persis seperti ini adalah qobliyah isya. Menurut keumuman itu, pokoknya tidaklah sholat fardu kecuali didahului 2 rakaat. Didukung antara 2 azan ada sholat. Itu umum. Aplikasinya ada enggak? Tidak ada. Rasul itu kalau sholat malam selalu ditunda sampai
sepertiga malam. Bahkan bisa sampai setengah malam. Sebelum keluar, melihat dulu jamaahnya banyak atau sedikit. Kalau masih sedikit, ditunda. Itu kebiasaan Rasul. Nah, kalau sudah banyak, Rasul keluar. Kapan qobliyahnya? Gitu. Tidak ditemukan aplikasinya. Maka selalu pro dan kontra. Ngotot ada, yang satu ngotot tidak ada. Saya sendiri tidak menjalani. Karena tidak ada contohnya. Itu ceritanya begitu. Tapi kalau ada instruksi, aplikasi, enak. Instruksinya apa? Hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu alaina biwajhihi. Begitu. Saya entah berkali-kali mengingatkan diri saya dan teman-teman, khususnya para imam. Jadi mengingatkan, meluruskan shaf itu jangan melihat ke Ka'bah, melihat ke jamaah gitu. Itu namanya ngajeni. Dilihat jamaahnya, jamaah loro, cik sawu. Itu ceritanya. Bahkan nanti di aplikasinya Rasul itu ketika melihat sahabat dadanya masih nongol, didatangi untuk diluruskan. Gitu. Kalau menghadap ke Ka'bah, tak karuh. Jadi bukan hanya suara aja, etikanya lihat. Makanya saya bangga masjid-masjid sekarang untuk khutbah ini, ceramah ini, kursinya bisa mutar. Sebab kalau saya ditanya sebelah sana, saya harus mutar menghadap yang bertanya. Nah, kalau kursinya tidak mutar, saya yang mengok gitu. Itu ceritanya, alhamdulillah. Saya cerita gini, akhirnya rata-rata masjid nukokno sing iso muter. Kan kasihan mubaliknya, suruh nemo. Itu ceritanya. Jangan mentang-mentang jadi direktur, nulis, satpamnya datang, permisi, Bapak mau izin masuk, ngomong masuk tapi tidak melihat. Mau izin, mau menyampaikan berita, tenono, nggak ngomong itu, nggak menghadap, bingung ambil proposal ya. Gitu. Sudah siap Bapak? Sebentar lagi. Wes ngomong. Tadi keluarga Bapak telepon Bapak, HP-nya mati. Terus telepon saya, istri sampean meninggal dunia. Ngono gak lama. Yo, itu ceritanya. Jadi namanya ngajeni, dilihat sudah lurus apa belum. Ya sudah lurus ya sudah, gak usah diomongin mana gitu. BE tampak masih ada yang kurang lurus, diingatkan. Apa? Qabla ayyukabir, sebelum Rasul bertakbiratul ihram, fayakul tarasu wa'tadilu. Itu redaksinya dari Rasul. Kadang menggunakan redaksi sawu sufu aku. Karena model saya tematik, tidak cukup dari satu referensi. Dalam kurung ini, oh ini ada di referensi ini. Dalam kurung ini, oh ini dari referensi ini, gak gampang. Kalau sekedar harus dikeluarkan ini, gampang. Gitu. Tapi mengelola redaksionalnya itu. Kenapa? Kadang Rasul menyampaikan Rasul. Kadang sawu bisa.
Atau dianggap riwayat bil makna, boleh. Konsensus ulama boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Tapi bagi pemerhati yang namanya hermeneutik, wah beda antara tarosu dengan sahu. Itu ceritanya. Kalau tarosu itu konotasinya rapatnya itu kayak pindang begitu, gitu loh. Tapi kalau sahu tidak harus rapat kayak pindang. Beda konotasinya, walaupun sama-sama artinya luruskan. Punya makna yang berbeda. Nah, ini instruksinya. Hadisnya sahih, Masya Allah. Muncul aplikasinya kayak apa? Ini banyak instruksinya itu. Saya ambilkan satu karena keterbatasan waktu. Sebab kebiasaan saya selalu mendatangkan siapa saja yang meriwayatkan dari sahabat hal seperti ini, kasus seperti ini. Sebab apa? Adanya berbagai redaksional, lengkapnya database, pemahamannya mudah-mudahan lebih akurat. Dalam dunia penelitian begitu. Kalau database-nya kurang lengkap, khawatir pemahamannya kurang akurat.